Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiki. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitunya authentication. Ada empat pembahasan pada kali ini. Yang pertama ada membuat CRUD user. Yang kedua adalah autentikasi email dan password. Yang ketiga adalah untuk logout. Dan yang keempat adalah penerapan out check. Langkah yang pertama adalah crowd user. Pertama-tama, saya akan mempersiapkan untuk data user dengan tiga inputan, yaitu nama, email, dan password. Terapkan penggunaan hashmake untuk mengencrypt password. Function hashmake ini berguna untuk menghash atau mengencrypt password user sehingga ketika user menginputkan password dia tidak menampilkan password yang aslinya tetapi tetapi tidak menyimpan password yang mereka buat tetapi menyimpan password yang sudah dihash. Nah, ini adalah contoh untuk menghash data password menggunakan function hash 2 make. Nah, pertama-tama saya akan membuat pertama login dulu. Nah, membuat CRUD untuk user. Nah, di sini saya sudah membuat nama user, email, Raffi@123 dan password. Saya akan mencontohkan untuk menambahkan data user. Tambah data, sebagai contoh namanya adalah admin. Emailnya adalah admin1 gmail.com. Ya. Lalu passwordnya adalah admin saya. Admin. Saya tidak menggunakan jenis-jenis password ya. Simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Ini untuk langkah pertama saya membuat CRUD untuk user. Pembahasan CRUD sudah ada sebelumnya, yaitu di pelanggan saya sudah menjelaskan CRUD juga. Nah, di user saya tidak akan menjelaskan CRUD kembali. Hmm. Selanjutnya langkah kedua yaitunya autentikasi email dan password. Sesuaikan function login pada out controller. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ini sehingga kita buka di sini. Kita buka VS Code-nya. Kita buka VS Code-nya. Pada out controller kita membuat function login. Nah, nih. Di sini saya menggunakan function bernama login validate. Yang pertama di sini adalah validasi. Untuk validate-nya, lalu ini ada pengecekan email. Pengecekan email apakah sesuai dengan yang ada di database user. Lalu di sini adalah jika user hashtag passwordnya itu sama dengan yang ada di database, dia akan return redirect root ke dashboard dengan flash data sukses login berhasil. Jika dia tidak sesuai password dan emailnya dengan yang ada di database, maka dia akan return redirect back. Back itu adalah kembali ke halaman dia semula. Misalnya di login, dia akan melanjutkan ke dashboard, maka dia akan kembali ke login lagi menggunakan back. Wait dengan flash data error, email atau password salah. Nah, itu untuk langkah kedua, autentikasi email dan password. Sehingga kita lihat di sini, ini adalah form login dari project saya. Nah, ini ini adalah login. Jika saya tadi kan di database user, kita lihat kembali di database user sudah tersimpan dua nama user yaitu Raffi dan admin dengan email ini dan ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan email dan password yang lain. Saya contohkan dengan email dan password yang lain. Contohnya emailnya adalah ini dan passwordnya asal-asalan. Dia akan error email atau password salah karena ketika dia mengecek ke database itu tidak ketemu email dan password yang seperti itu.
Jika kita isi dengan benar, contohnya ini, yang admin saya, admin at Gmail, lalu passwordnya adalah admin. Ketika kita login, maka dia mencari apakah eh, email admin at Gmail dan passwordnya admin ada di dalam database. Jika ada, dia akan return redirect ke dashboard dengan flash data sukses login berhasil. Jika tidak, dia akan error. Itu untuk langkah kedua. Setelah menerapkan outlogin, maka session user sudah aktif dan kita dapat memanggil name, email, ataupun ID dari user yang sedang login dengan cara out user ID, out user email, dan out user name. Jadi ketika dia login, dia session usernya tuh sudah aktif. Jadi kita bisa mengambil name, email, ataupun ID-nya karena sedang aktif. Langkah ketiga adalah logout. Untuk logout, gunakan kode pada function logout. Nah, sini saya sudah membuat function logout di bawah ini. Nah, logout menggunakan function logout, request session invalidate, request session regenerate token. Nah, dia akan menghapus tokennya, return redirect root login. Dia ketika kita logout, kita akan diarahkan ke rootnya login. Login di yang tadi ya. Nah, jangan lupa untuk button logoutnya itu di header. Di sini ya. Untuk button logout itu terletak di sini. Nah, ini ada logout. Ini terletak pada header. Saya menggunakan partial view. Nanti saya akan menjelaskan partial view. Nah, untuk href-nya kita membuat root-nya logout. Sehingga ketika kita mengklik button logout yang ada di sini, dia akan mengarahkan ke halaman login. Nah, dia akan kembali ke halaman login kembali. Kita login kembali menggunakan email ini. Nah, langkah yang keempat, oh ya, sediakan tombol A ini yang tadi yang menggunakan huruf sama ya, link dan ini. Oke, selanjutnya langkah keempat atau terakhir, pengecekan apakah user sudah dapat login menggunakan kode. Pengecekan apakah user sudah login dapat menggunakan kode out check. Nah, ini adalah codingannya if out check the user is logged in. Pada controller out saya sudah pada controller dashboard, sorry. Jika outchecknya tuh jika tidak ada nih ada tanda seru outcheck out nah, session flash flash datanya error lakukan login terlebih dahulu. Dia akan kembali ke halaman login. Jika sudah ada, dia akan eh, pergi ke admin dashboard, view admin dashboard atau di dashboard tadi. Jika kita ingin mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login, maka pada out controller di function index dapat menerapkan ini. Nah, di sini saya menerapkannya pada dashboard. Jadi, nah ini dashboard. Jika ingin mengamankan dashboard agar hanya bisa diakses oleh user yang login, maka pada dashboard controller di function index menerapkan ini. Nih, ya, ini redirect ke halaman login. Yang ini nih, kalau tidak dia akan kembali ke login dashboard ya. Kembali pergi ke dashboard jika tidak ketemu ke login, jika ketemu ke dashboard gitu ya. Ya, secara di atas hanya akan menggunakan function index untuk tidak bisa diakses. Untuk function selainnya seperti edit, create, store, destroy harus diterapkan juga sehingga akan banyak kode yang berulang dan tidak efisien. Langkah terbaik adalah tetap menggunakan middleware dalam mengamankan sekaligus function. Nah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu sebelum menjelaskannya. Sini ketika kita klik logout, ketika kita pindah ke halaman dashboard tanpa login, nah dia tidak akan berhasil karena dia tidak ketemu tuh out checknya, tidak ada. Jadi dia kembali ke login dengan first data, lakukan login terlebih dahulu. Nah, ketika kita login,
dan kita kembali ke halaman login. Masih bisa karena saya tidak membuatnya pada function di sini. Saya tidak, saya belum membuatnya di sini. Jika saya tambahkan, maka itu akan tidak akan bisa kembali ke login setelah dia login. Oke. Tetapi ketika sudah login, dia bisa ke dashboard langsung. Kalau belum logout, dia masih bisa ke dashboard. Nah, lalu pada menggunakan ini nih kurang efisien karena kita coba logout terlebih dahulu. Jika kita Oh ya, jika kita ke dashboard, nah dia gagal. Tetapi jika kita ke tempat lain, contohnya adalah user, jangan user klik, nggak apa-apa, yang just ke dalam ya, user lah. Nah, dia bisa dan kita bisa pergi ke dashboard. Oh, nggak bisa ya. Ya, pokoknya dia bisa ke halaman yang lain selain dari itu pelanggan contohnya. Nah, dia bisa karena tidak ada pengecekan outnya. Maka dari itu kita harus mengulangi pada dashboard sudah pelanggan, kita harus mengulangi kode demikian, pelanggan index, create, edit, update, dan lain-lain. Maka itu tidak efisien. Jadi kita perlu menggunakan middleware yang mana mungkin saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan partial view. Partial view ini nih seperti menyingkatkan baris code yang sama. Jadi, ketika kita membuat member, itu headernya kan sama. Ini kita lihat lebih dahulu. Ketika kita di pelanggan, headernya sama, footernya sama, sidebarnya juga sama. Di member sama juga. Terus di headernya sama, footernya sama, semuanya sama. Jadi kita bisa menggabungkannya menggunakan partial view. Pertama-tama kita akan membuat layout admin dan membuat mengkomen semua. Saya membuka modul dulu ya. Tunggu sebentar. Ini dia modulnya. Pengertian dari partial view ini adalah konsep yang memanfaatkan fitur template blade seperti include, extend, dan add yields sehingga tidak terjadi perulangan code. Nah, dan bagian file konten utama akan lebih ringkas. Jadi ini berfungsi untuk meringkas code kita yang sama. Langkah pertama adalah add include. Ya, kita analisis terlebih dahulu struktur code tampilan yang kita gunakan. Nah, jadi di dalam code kita sebelumnya itu kita ada CSS, ada header, sidebar, dan main content dan footer, dan ada juga JS. Setelah itu kita akan membuat sebuah folder bernama layouts. Di dalam layouts ada admin. Di dalam resources views. Nah, di dalam layouts ada folder admin. Di dalam admin dan resources views views resources views. Nah, di dalam layout admin pindahkan blok kode CSS admin pelanggan ini, kita pindahkan CSS yang ada sebelumnya ini seperti ini, kita pindahkan ke layout admin css.blade.php. Nah, ini untuk CSS-nya. Ini sama ya, semuanya create edit index pada member, pada mitra pelanggan sama semuanya menggunakan CSS yang sama. Lalu kita membuatnya di halaman contohnya pada halaman create. Hmm, ini ya. Kita membuat include layout admin.css seperti itu. Lalu pada bagian header juga seperti demikian, footer dan JS sehingga hasilnya akan seperti ini. Kita buka gambarnya. Nah, includes layout admin sidebar. Ini untuk sidebar, ini untuk header, ini untuk main content, ini untuk footer, dan ini untuk JS-nya. Lalu langkah kedua adalah extend dan section.
Oh ya, jangan lupa tadi selain CSS, footernya juga di copy dan dimasukkan ke dalam sini. Headernya juga, headernya juga di copy dan dimasukkan ke layout admin, JS, dan sidebar. Oke, sidebar. Lalu extend dan section. Boleh sebuah file app.blade.php ini di dalam folder layout admin dan kopikan seluruh isi ini, kita kopikan semuanya. Lalu kita masukkan ke app.blade.php. File ini akan menjadi file utama dan akan dipanggil di setiap halaman yang menggunakan template admin. Pada bagian blok code main content di app.php silahkan ganti menjadi yep. Nah, pada app.php pada main content-nya kita membuat add yield content. Ya, seperti ini. Main content-nya kita ubah hingga seperti ini. Yield content. Nah, pada pelanggan indeks itu hapus seluruh isinya kecuali bagian main kontennya saja. Ini sebagai contoh pada mitra. Nah, kita hapus semuanya ke atas sehingga meninggalkan main kontennya saja. Dan kita menambahkan eh, apa? Extend layout admin.app. Kita menggunakan extend dan section content dan terakhir end section. Seperti ini. Nah, sama, sama ya. Penerapan partial view sudah berhasil dilakukan. Silakan ulangi. Kita kita ulangi semua pada semua halaman. Contohnya edit, index, kita gunakan ke semua halaman. Create, edit. Nah, saya sudah menggunakannya pada semua halaman saya. Ini kita tutup, tutup. Nah, sama. Ini juga sudah, ini sudah, dan ini juga sudah. Kita tutup. Nah, sama kan? Langkah ketiga adalah aktif menu. Pada bagian sidebar, kita perlu menerapkan sebuah logika singkat untuk kelas aktif pada tag LI. Nah, pada sidebar di sini, ini untuk sidebarnya. Nah, agar dia tetap meng-highlight menu yang kita buka, user tetap di user, member tetap di member, highlightnya, pelanggan tetap di pelanggan, maka kita perlu mengubah menjadi seperti ini. Yang awalnya li class new nav item aktif, kita ubah menjadi seperti ini semuanya. Nav item request is pelanggan aktif. Jadi dia akan melihat dulu apakah ini dia sedang buka pelanggan. Jika ya, dia akan aktif seperti itu ya. Kita buat di semuanya di dashboard, di pelanggan, mitra, member, user. Karena saya memiliki sidebar itu. Nah, jika sudah, dia akan seperti ini dan pelingan Anda akan menjadi lebih rapi karena eh, tidak ada pengulangan kode yang cukup membuat kita kebingungan. Nah, kita buka dashboard dia akan error karena belum login. Kita login dulu. Nah, di dashboard ya mungkin hanya sekian video kali ini. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.